Jadi dari 30 ton sampai ke 75 ton Pak untuk bus, dan sudah dipakai juga buat waste to energy Pak di IKN dan juga di Jakarta Pak. Jadi cocok Pak, waste to energinya memakai juga untuk yang tenaga listrik. Dan ini ya. Nah, jadi nanti Bapak akan lihat 30 ton kalau truk yang paling kecil, tapi ada yang bersifat kayak minivan Pak. Itu 18 passenger. Dan kita namai Pak, kalau misalnya bus itu mountain series Pak. Jadi Bapak lihat di sini namanya series Tidar Pak. Ini Pak. Ini Tidar Pak. Jadi mulainya warnanya seperti ini Pak Presiden. Warnanya muda. Jadi total Pak, tahun ini kita akan produksi 500 Pak di sini. Dan dengan giatnya sekarang para Pemda selain Transjakarta itu bisa makin banyak lagi, ini 12 meter bisa 60 orang Pak. Jadi berat baterainya saja Pak itu kira-kira sekitar 1,2 ton Pak. Ini bisa total 350 kilo Pak. Saya cuma sejam Pak. Jadi yang menarik Pak, dari Pak. Jadi Pak, tanjakan kalau ini tidak ada ini ya Pak, tidak ada acceleration ya, justru langsung ini Pak, rotornya langsung naik, jadi malah lebih kuat Pak. Iya Pak, karena kan ini Pak. Jadi dari Jakarta Pak. Lalu membantu meyakinkan lagi join sampai sekarang udah bisa Pak bikin sendiri. Bagus juga Pak, karena warnanya masih ada kuning-kuningnya juga Pak. Terus kursinya bisa harus utility tidak semua kuning. Kalau
Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati para Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur Jawa Tengah beserta Forkopimda Jawa Tengah, jajaran komisaris dan direksi PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk, hadirin tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan selamat datang di Vektor Sakti Magelang dalam acara peresmian pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara, marilah kita berdoa demi kelancaran acara pada hari ini yang akan dipimpin oleh Ustadz Ayash. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, dengan segenap kelemahan kalbu, kami panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat-Mu ya Allah, Sang Pemilik semesta, wahai Pencipta segalanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan berharga ini, atas terwujudnya pembangunan fasilitas industri yang menjadi simbol kemajuan, yang menjadi simbol inovasi serta kemandirian bangsa ini. Semoga kehadiran pabrik ini membawa manfaat yang luas, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami mohon bimbingan dan perlindungan-Mu ya Allah, agar seluruh proses operasional ke depan dapat berjalan dengan lancar, dapat berjalan dengan aman dan penuh keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan dan kebijaksanaan kepada Bapak Presiden kami, para menteri, serta seluruh pemimpin bangsa dalam menjalankan amanah untuk kemajuan negeri ini, demi terciptanya Indonesia yang lebih maju, adil dan makmur. Dan akhirnya kami serahkan segala ikhtiar ini ke dalam kehadirat-Mu ya Allah. Kabulkanlah doa dan harapan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan laporan Komisaris Utama PT Vektor Teknologi Mobilitas Tbk, Bapak Anindya Novian Bakri. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Terima kasih Pak. Para Menteri Kabinet Merah Putih, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra Vektor yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dan Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat berada di sini bersama Bapak Presiden dalam suatu momen yang sangat penting untuk masa depan industri nasional Indonesia. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Presiden, di tengah kesibukan Bapak memimpin negara ini, apalagi di tengah tantangan politik dan ekonomi yang ada di dunia saat ini. Kunjungan Bapak tentu sangat memberikan inspirasi dan motivasi sehingga kami bisa terus membangun industri baru untuk masa depan. Dan ini membuktikan bahwa bangsa kita berani, bisa dan mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri seperti yang Bapak Presiden selalu gaungkan. Bapak Presiden sejak awal VKTR atau kami sebut Vektor, gagasan dasarnya ada dua Pak Presiden. Yang pertama, dekarbonisasi. Bagaimana menuju net zero emission 2060 atau lebih cepat. Dan yang kedua, kemandirian ekonomi. Termaksud dalam ketahanan energi, menekan import BBM.
Bagi kami, agenda ini bukan pilihan, tapi ini adalah keniscayaan strategis bagi Indonesia. Bapak Presiden selalu mengajarkan kita bahwa sejarah pembangunan seringkali krisis justru menjadi kesempatan untuk melakukan lompatan besar. Oleh karenanya vektor yang dalam bahasa fisika artinya skala dan arah, kami yakin skalanya besar Indonesia dengan sumber daya alam dan manusianya, dan arahnya adalah untuk kemandirian. Jadi ini adalah momentum Pak Presiden, kami melihat dengan semangat dari Bapak untuk menjadi leapfrog ke depannya. Di sini hadir juga Pak Menteri yang kami berterima kasih, Pak Menteri Bahlil yang memberikan kemudahan dari izin di awal dan juga kami mendukung untuk Satgas Energi Transisi ke depannya. Bapak Presiden, upaya vektor untuk maju tidak serta-merta hari ini saja. Di tahun 75 Pak Presiden, almarhum Ahmad Bakri telah membuat Bakri Auto Parts di mana membuat komponen otomotif. Lalu tahun 97 Pak Presiden Abu Rizal Bakri, Pak Presiden, sebuah langkah besar melalui Bakri Motor, tapi tidak dapat lanjut karena terkena krisis. Jadi kali ini vektor melanjutkan perjalanan tersebut, melihat melanjutkan mimpi, dan dari komponen menjadi kendaraan utuh, dan dari masa lalu dengan bensin menjadi elektrik. Bapak Presiden yang saya hormati, kami ingin melaporkan bahwa kami memilih bus dan truk listrik karena memang bus dan truk listrik ini bisa menjadi penonggak untuk tumbuhnya ekosistem industri listrik. Memang tidak seseksi kalau dilihat dari motor yang jumlahnya 140 juta maupun mobil, tapi ini bisa menggerakkan ekosistem yang besar. Nah, jumlah daripada subsidi BBM yang bisa dihemat dengan elektrifikasi dari bus dan truk ini bisa sampai $5 miliar per tahun, Pak Presiden. Dan di sini hadir Pak, bukan saja kami dari Vektor, tapi juga mitra kami, seperti mitra karoseri yang Bapak ketemu tadi, Pak Widodo dari Trisakti, ada dari Laksana, Adiputro, dan juga Tentrem Sejahtera. Dan untuk ban ada dari Gajah Tunggal, untuk aki ada dari Auto Inovasi Sukses. Lalu untuk telematika dari Erika Solusi Integrasi, AC dari Sejuk Sejahtera Santosa. Ini salah satu contoh bahwa dengan bekerja sama, maju bersama, kita bisa membuat industrialisasi yang sukses. Bapak Presiden, kami melihat, kami juga percaya bahwa dengan kekuatan mandiri, kita bisa meningkatkan TKDN yang sudah mendapat sertifikasi 40% dari Kementerian Perindustrian, menuju ke 60% tahun ini dan 80% 2028. Kalau kita lihat, Pak Presiden, dari sejarah negara lain, di Jepang mereka maju dahulu dengan bus dan truk sebelum ke mobil. Nah, kita juga merasa bukan saja Jepang dengan Hino, Isuzu, Fuso-nya, atau Korea dengan Hyundai-nya, atau India dengan Tata Motornya, Ashok Leyland-nya, Indonesia juga bisa. Dan inilah yang kami ingin sampaikan Pak Presiden, bahwa kita siap untuk menjawab tantangan yang Bapak berikan. Bapak Presiden, yang saya hormati, kami juga sangat senang dengan upaya pemerintah yang Bapak pimpin untuk membuat full green mobility. Jadi bukan saja listrik kendaraannya, tapi juga dari sisi charging stationnya. Kami melihat bahwa ke depannya semua bersama-sama dapat mendukung program pemerintah untuk mencapai 100 gigawatt tersebut. Dan di sini kami juga ingin menyapa teman kami dari Transjakarta yang memberikan kesempatan pertama kali Pak Jakarta, bahwa beliau dengan tentunya Pak Gubernur ingin meningkatkan 10.000 elektrifikasi di Jakarta yang bisa diikuti oleh daerah-daerah lain. Dan di sini juga kita lihat beberapa teman seperti Bluebird yang ingin maju juga bersama kami, dan ini menandakan bahwa kami siap Pak. Dan juga untuk program Waste to Energy Pak, kami sudah menyiapkan dump truck compactor yang tertutup baik di IKN maupun di Jakarta dan siap untuk mendampingi program yang Bapak sampaikan. Terakhir Pak, kami juga ingin menjadi perusahaan teknologi. Pada saat ini kami sudah mempunyai 14 hak cipta Pak, bersama beberapa universitas di Indonesia. Salah satunya untuk membuat retrofit, bukan saja dari baru untuk menjadi electric vehicle, tapi dari bensin menjadi listrik. Saya rasa itu Pak, kami mohon arahan, mohon dukungan. Mudah-mudahan harapan kami bisa mendapat dukungan supaya regulasi dan peraturan pemerintah bisa mendorong
supaya taraf kandung dalam negeri ini bisa ditegakkan dan juga bisa memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan baik di swasta maupun di BUMN. Terima kasih Pak Presiden untuk kehadirannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita saksikan bersama penayangan video grand launching pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik. In the race against climate change, Indonesia has made a bold commitment. Net zero emissions by 2060. Saya percaya dan saya sadar bahwa bangsa kita ini sungguh-sungguh bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama. Dari sini kita bisa menghasilkan energi terbarukan dan ramah lingkungan yang dicita-citakan seluruh dunia. In Magelang, Central Java, Vector has established Indonesia's first commercial electric vehicle assembly facility. Each vehicle represents not just engineering excellence, but a step toward cleaner air and bluer sky. Every optimistic step matters isn't just our tagline, it's our driving force. Already, Vector's electric vehicles have prevented 14,000 tons of CO2 emissions, contributing to the reduction of fuel subsidies and imports and advancing national energy resilience, while creating numerous green jobs annually. Looking forward, Vector sees beyond challenges to possibilities. Every electric vehicle we produce, every partnership we forge, and every skilled worker we train adds momentum to Indonesia's sustainable transformation. Vector, Indonesian-born global contribution. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian pabrik perkaitan kendaraan komersial berbasis listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi, beserta jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Tengah, hadir Pangdam Kodam 4 Diponegoro, Mayor Jenderal TNI Akhiruddin Darajat, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo, Gubernur
Akademi Militer Mayor Jenderal TNI Rano Maxim Tilaar, Wakil Wali Kota Semarang Saudara Iswan Aminuddin, Bupati Magelang Saudara Grengseng Pamuji, Komisaris Utama PT Vektor Mobilitas Teknologi yang sekaligus adalah Ketua Umum Kadin Saudara Anindya Bakri sebagai tuan rumah beserta seluruh pegawai PT Vektor Sakti yang saya hormati. Para Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir di sini bersama saya hari ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Saudara Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya, juga Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Saudara Ahmad Bukhari, kemudian Chief Executive Officer PT Vektor Mobilitas Teknologi Saudara Ardiansyah Bakri beserta seluruh jajarannya, para pimpinan Asosiasi Transportasi dan para pimpinan perusahaan swasta yang hadir dari PT Damri, dari PT Trisakti, dari 99 Cahaya, Bluebird, 7 Sukses, Isigo dan Transjakarta. Para tokoh agama dan para tokoh masyarakat daerah Magelang yang saya hormati, seluruh hadirin undangan, rekan pers dan media yang saya hormati. Tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, segala karunia, atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sekalian, atas kedamaian yang masih diberikan kepada bangsa dan negara kita. Kita dapat hadir di acara yang sangat membanggakan ini, yaitu peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial pertama berbasis listrik dari PT Vektor Sakti Industries. Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini, inisiatif yang telah diambil sejak beberapa tahun oleh Saudara Anindya Bakri beserta keluarga semuanya, kelompok usahanya yang terus bekerja dengan visi yang sangat jelas, visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa. Sebagai kelompok usaha ingin ikut serta dalam industrialisasi. Industrialisasi adalah bagian akhir daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa. Industri tentunya ada berbagai-bagai tingkatan. Industri dasar, industri menengah, habis itu industri
yang sangat tinggi, dan sebagainya. Kita sadar bahwa sekarang tiap bangsa harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu di antaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi. Negara yang sebesar kita, kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan. Alhamdulillah, akibat kerjasama yang baik di antara banyak pihak, kita sudah mandiri di bidang pangan. Sudah relatif swasembada. Mungkin ada beberapa komoditi lagi, tapi intinya kita sudah tidak takut masalah pangan. Yang penting sekarang adalah pemerataan. Tidak boleh ada orang lapar di Indonesia. Di bidang energi, kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis, banyak negara cemas, kita harus waspada, tapi kita optimis. Kita akan menghadapi tantangan berapa bulan yang akan datang. Tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak. Walaupun bagaimana, kita harus hemat energi. Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrikifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh sektor ini, sektor industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan. Ibarat kita dulu diajarkan apa ya itu istilahnya ya, pepatah gitu ya. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi inilah yang kita harapkan dari putra-putra, putri-putri bangsa Indonesia. Ya, memang negara butuh. Kita harus tinggalkan energi dari karbon, dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis. Tetapi sekarang aftur pun bisa dari kelapa sawit. Dan kita punya banyak kelapa sawit. Ya. Bahkan aftur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng kita bisa olah menjadi aftur, dan beberapa saat lagi kita akan buka pusat-pusat pengolahan, refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu. Jadi hari ini saya sangat gembira, saya sangat bangga. Kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik. Ini sangat-sangat penting, dan memang rencana kita
saya berharap di tahun 2028 kita akan produksi secara besar-besaran mobil sedan dari listrik. Jadi sekarang sudah ada bus dari listrik, truk dari listrik, dan kemampuannya juga cukup besar, membanggakan. Saya dapat laporan kemampuan Vector bisa produksi 10.000 bus dari listrik yang kontennya itu TKDN-nya dalam negerinya itu sekarang sudah 40%. Dan dalam waktu sebentar lagi, mungkin 2 tahun lagi akan menuju 60%. 2 tahun setelah itu akan menuju 80%. Ini sesuatu yang sangat membanggakan. Jadi sudah ada industri bus, industri truk, dan saya terima kasih Gubernur Jawa Tengah, katanya Pemda Jawa Tengah sudah pesan berapa puluh bus sudah, ya kan? Dari DKI juga sudah cukup banyak, Transjakarta. Kita harapkan dari Pemprov lain juga akan berpihak dan membeli produk bangsa kita sendiri di seluruh tanah air, ya. Menseknek catat itu gubernur-gubernur yang tidak pesan produk dalam negeri, bus dan truk dan sebagainya. TNI juga suruh beli dalam negeri, ya. Jadi ini membanggakan, ya. Langsung saya ingat. Jadi ini saudara Anindya ini, ya, memang visioner. Jadi mengerti, faham arah pembangunan yang harus kita jalankan. Jadi saya kira walaupun memang Bapak kawan saya, tapi saya kira hari ini dia cukup bangga. Kok dia nggak ke sini hari ini? Coba ditegur Presiden Republik Indonesia itu. Ya kan? Tapi saya kira ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya bahagia, ini arah kita. Kita juga sedang bentuk perusahaan untuk memproduksi sedan. Ya, sedan dari listrik. Jadi saudara-saudara, saya sudah putuskan dan akan kita jalankan program listrifikasi 100 gigawatt. 100 gigawatt yang kita harapkan bisa dicapai dalam 2 tahun. Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan solar. Tidak. Dengan itu kita akan tutup pembangkit listrik tenaga diesel 13 buah yang di PLN akan kita tutup. Dari menutup itu kita akan menghemat 200.000 barrel sehari. Kita masih perlu import sekarang ini 1 juta barrel sehari. Dengan kita tutup PLTD kita menghemat langsung 20%. Dan dengan nanti 100 gigawatt kita juga akan menghemat sangat-sangat besar. Mungkin kita 2-3 tahun lagi tidak perlu import BBM sama sekali. Kita punya kekuatan besar, kita benar sungguh-sungguh kita akan mandiri, kita akan kuat, kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri, ya. Jadi untuk anak-anak muda, masa depan kita cerah. Yang bilang tidak cerah, yang bilang Indonesia gelap, mungkin matanya yang kurang bagus. Ya, matanya dan hatinya. Ya kita mau diapain ya, orang kalau hatinya tidak tulus, matanya buram, ya Indonesia gelap, Indonesia tidak gelap.
Indonesia sangat cerah, kita sangat kuat, semakin kuat, pertumbuhan kita baik. Tahun depan kita akan bikin kejutan untuk seluruh dunia. Indonesia sedang bangkit. This giant is waking up. We will not be anymore the sleeping giant. We are rising. Saudara-saudara, kebahagiaan ini saya kira akan disusul oleh kebanggaan lain, ya. Terobosan-terobosan kita tadi disebut masalah sampah kita akan selesaikan dengan teknologi anak-anak Indonesia sendiri yang sangat murah. Dengan demikian, saudara-saudara, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara sekalian, semua pihak yang membuat hari ini sesuatu tonggak bersejarah. Saya bangga bisa hadir di sini dan saya terus akan memantau progres saudara. Kalau ada kesulitan-kesulitan, saudara punya banyak jalur, sampaikan, kita akan selesaikan, karena ini saya anggap suatu industri yang sangat penting. Saya berharap Vector ini akan menjadi salah satu national champion kita. Kalau Jepang punya Isuzu, punya Hino, kalau Korea punya Hyundai, Daewoo, saya berharap berapa tahun lagi kita akan melihat Vector sebagai champion, salah satu champion dari Indonesia. Apalagi kalian milih nama series gunung, Tidar. Kebetulan saya waktu muda saya dibesarkan di Lembah Tidar. Banyak kenangan saya di Tidar ini. Banyak kenangan saya di Magelang. Apalagi saudara pilih nama lagi, seri kedua, Lokon. Ibu saya dari Minahasa, jadi Gunung Lokon itu sangat terkenal di Minahasa. Ini intelnya Pak Anin sangat bagus begitu. Dia bisa pilih kan Gunung Kerinci, dia bisa pilih seri apa itu Semeru, dia pilih Tidar sama Lokon. Ini harus didukung ini. Terima kasih. Jangan saya panjang-panjang ya pidato. Karena gini, kalau Prabowo Subianto dikasih podium sama mic, dia bisa ceramah 3 jam gitu. Ya. Apalagi ada kopi di sini. Saya izin minum kopi, tapi saya janji tidak akan teruskan sambutan. Selesai. Untuk meyakinkan saudara, ya, saya bacakan kalimat terakhir. Terima kasih, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om, Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, merdeka. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penanda tanganan prasasti, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Komisaris Utama PT Vector Teknologi Mobilitas Tbk, dan Gubernur Jawa Tengah. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini Kamis 9 April
tahun 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik Vector. Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Dengan demikian, pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, berakhirlah acara peresmian pabrik perakitan kendaraan komersil berbasis listrik. Kami ucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Bangsa Indonesia harus mandiri. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan di situ elemen utamanya adalah swasembada pangan, swasembada energi. Pangan dan energi harus kita mandiri. Saudara-saudara, percaya kita berada di jalan yang benar, di jalan membela keadilan, di jalan memberantas kemiskinan, di jalan menghilangkan kelaparan. Kita berada di jalan yang bersih, yang suci. Kita berada di jalan yang diridhoi oleh Tuhan Maha Kuasa.